Di dalam tumpukan jerami, seorang pria mengambil seorang bayi kecil yang manis. Bayi itu hanya berukuran 6 cm dengan rambut kuning dan sepasang sayap. Dengan hati-hati membawanya pulang, terakhir kali sambil memastikan ke langit, "Ini anak siapa? Kalau tidak ada yang mau, saya ambil." Karena burung tidak menjawab, pria itu membawanya masuk ke dalam rumah. Istri melihatnya juga bingung. Ini sebenarnya burung atau manusia? Suami mengatakan, mungkin dia adalah manusia burung. Saya tadi sudah bertanya kepada burung-burung kecil di sekitar. Memang tidak ada yang menginginkannya. Maka istri segera mengosongkan keranjang buah. Kemudian dia meletakkan kain lap di atasnya, sementara membuatkan tempat tidur sederhana. Melihat gadis kecil itu sangat lucu, mereka memberinya nama Xiuqin. Karena pasangan tua ini belum pernah memiliki anak, istri sangat menyukainya dan memberinya minum sedikit air dengan jari. Melihat makhluk kecil yang begitu lucu, pasangan tua tersebut memutuskan untuk mengasuhnya. Istri menyiapkan botol susu. Namanya sebuah paket dari Douyin. Di setelah paket itu ada sebuah boneka. Lepas pakaian boneka dan sedikit mengubahnya, jadilah gaun untuk Xiuqin. Kemudian membuka kaos kaki sendiri dan membuat sebuah Douyin untuk Xiuqin. Tujuannya adalah untuk menutupi sayapnya, lalu mendorong kereta bayi ke jalan. Ibu-ibu yang suka bergosip datang melihat Xiuqin menampilkan deretan gigi kuning besar, terus-menerus menyemprotkan ludah ke arah Xiuyin, membuat istrinya tidak senang, segera mendorong pergi kereta bayi, agar rahasia sayapnya tidak ketahuan. Waktu berlalu, Xiuyin juga perlahan tumbuh besar. Dia belum belajar berjalan, tetapi sudah berpikir untuk terbang. Pasangan tua itu kemudian duduk di halaman, melihat dia bergerak-gerak di dalam kandang ayam. Xiuyin suka duduk di sana mempelajari ayam-ayam. Namun yang membuat orang tuanya sangat khawatir adalah, hingga kini dia masih belum bisa bicara. Hanya bisa mengucapkan ya. Jadi baik mencuci pakaian atau memasak, ibunya akan terus-menerus mengajarinya berbicara. Mengajari selama setengah tahun tetap gagal. Dia selalu suka duduk di atas lemari tinggi. Bahkan saat ibu memanggilnya turun untuk makan juga tidak berguna. Tetapi setiap kali dia melihat laba-laba, dia akan terbang turun dari lemari dan langsung memakan laba-laba itu. Sepertinya dalam tubuhnya masih ada kebiasaan burung. Tidak ada pilihan lain, ibu hanya bisa membawakannya sepiring cacing tanah dan mengajarinya menggunakannya dengan garpu. Tetapi dia sama sekali tidak bisa belajar, ini membuat ibu sangat khawatir. Hari ini, ibu membawa Xiuqin ke restoran, Shachi. Tiba-tiba seorang pemburu masuk ke restoran membawa ayam hutan. Ibu ketakutan dan segera menyembunyikan putrinya di toilet, menunggu pemburu pergi baru keluar. Ketika pintu toilet dibuka lagi, ternyata Xiuqin sudah hilang. Ternyata dia terbang melalui jendela di atas. Yamuak sekawan si burung terbang di langit. Karena ini pertama kalinya terbang, dia agak canggung. Setelah beberapa saat jatuh, dia jatuh tegak lurus ke dalam sebuah rumah. Ibu mencarinya lama, tapi tidak menemukannya. Pasangan tua itu memutuskan untuk membawa barang-barang mereka dan mencari ke tempat yang jauh. Di sisi lain, gadis itu menemukan makhluk aneh di dirinya. Gadis itu tidak hanya tidak takut, tetapi juga menjadi teman baik dengan Xiuqin. Beberapa hari ini mereka selalu bersama, bahkan memberikan sepatu bekas kepada Xiuqin. Kemudian membawanya jalan-jalan, lalu datang ke bawah pohon besar. Xiuqin dengan gembira mengepakkan sayapnya terbang ke pucuk dahan, berbaring nyaman di atas pohon. Gadis itu tidak bisa memanjat, jadi dengan kesal berkata bahwa besok juga ingin belajar terbang, tapi hari ini hanya bisa berada di bawah. Keesokan harinya gadis itu bangun, melihat sepasang suami istri tua tidur di bawah pohon. Ternyata orang tua tadi malam juga tidur di bawah pohon. Dari mulut gadis itu, mereka mengetahui bahwa Xiuqin ada di pohon ini. Dengan gembira, mereka memanjat pohon, namun tak menemukannya. Maka ketiga orang tersebut memutuskan untuk pergi bersama mencari Xiuqin. Kali kedua, terbang ke langit. Dia pada dasarnya bisa menguasai keterampilan terbang. Teknik, tetapi masih agak tidak terampil. Pada saat itu, kawanan burung yang lewat melihat Xiuqin tampak asing. Jadi mereka menyerangnya secara berkelompok. Xiuqin tidak bisa menahan kawanan binatang buas yang ganas ini, jatuh lagi secara vertikal dan mendarat di atap gereja. Orang-orang di kota kecil itu mengira ada seorang anak di atas, jadi mereka memanggil pemadam kebakaran. Lalu seorang petugas pemadam kebakaran dengan susah payah naik ke atap. Sejak tadi terbang ke kejauhan, lalu dia dengan ketakutan merayap di dinding. Menurut saya untuk membawa mereka mencari Xiuqin. Di hutan, mereka melihat pakaian Xiuqin. Di bawah, diperkirakan bahwa Xiuqin jatuh ke dalam sumur kering. Karena pemadam kebakaran takut ketinggian, gadis itu menawarkan diri untuk turun ke dalam sumur, tetapi di dalam sumur tidak ada sehelai bulu burung pun. Di sisi lain, Xiuqin terjebak di hutan oleh hujan deras. Pada malam hari ditemukan oleh pemadam kebakaran, ia merawat luka Xiuqin sedikit. Xiuqin terbang lagi. Ibu mengetahui bahwa putrinya masih hidup, sangat senang, sehingga pasangan tua itu melanjutkan perjalanan mencari anak perempuannya. Akhirnya mereka menemukan putri mereka di antara kawanan burung camar. Namun putrinya terbang menuju laut, dan kedua orang tua itu tidak berdaya, hanya bisa duduk di tepi laut sambil menangis sedih. Karena kelelahan, Xiuling jatuh ke laut. Ketika orang tua hampir pergi dengan perasaan kecewa, sang ayah tiba-tiba merasa sesuatu dan segera kembali, dan memang menemukan putrinya yang telah didorong kembali ke tepi pantai oleh ombak. Setelah melewati berbagai kesulitan, Xiuqin akhirnya dibawa pulang oleh orang tuanya. Namun, keesokan pagi, dia dengan sekuat tenaga menabrak jendela, ternyata dia lebih merindukan kebebasan langit. Apakah orang tua mengerti? Dia memang bukan milik keluarga ini. Mereka membawa putrinya keluar, setelah mengucapkan selamat tinggal, pasangan tua itu memutuskan untuk membebaskan putrinya ke alam liar. Ada cinta yang disebut melepaskan, meskipun tidak tahu apakah masa depannya akan hidup atau mati.